Selamat pagi bagi guru-guru dan kawan-kawanku semua. Perkenalkan, namaku Joshua Simanjuntak dari kelas 93 akan membawakan khotbah tentang kesetiaan bagi Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan kita masing-masing melewati doa. Doa dimulai. Lanjut Bang Jo. Doa selesai, lupa lagi. Ayat inti kita pada khotbah hari ini dari Ibrani 11 ayat 6. Adakah kawan-kawan yang bisa membacanya? Ya. Sama-sama kita membacakan di depan kita ayat yang terletak pada ayat inti pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Lanjut Bang Jo. Next. Pada hari ini kita akan membahas topik-topik yang kita akan bicarakan pada khotbah hari ini tentang tokoh Alkitab yang memiliki kesetiaan kepada Yesus. Yang kedua, mengetahui apa saja pengalamannya. Yang ketiga, mengetahui apa saja yang kita lakukan untuk menjadi orang yang mengasihi Yesus. Dan terakhir, apa saja manfaat untuk mengasihi Yesus dan menjadi sahabat. Next. Saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh Alkitab yang di depan yang memiliki kesetiaan yang kuat dan memiliki iman yang teguh. Yang pertama Ayub, yang kedua Yohanes, yang ketiga Daniel, yang keempat Abraham, dan terakhir Yohanes Pembaptis. Tokoh inilah yang mempertahankan iman mereka dalam kesusahan dan pencobaan. Aku akan menjelaskan pengalaman apa aja yang mereka dapatkan dalam keadaan pencobaan atau pengalaman mereka semua. Next. Pertama, kita sudah pelajari pada Selasa kemarin tentang Yohanes Pembaptis. Apa kawan-kawan tahu? Yohanes Pembaptis adalah seorang yang membaptis Yesus. Sebenarnya dia tidak mau membaptis Yesus. Karena apa? Dia tidak mempunyai hak atas kebesaran Yesus. Karena dia mau menuruti Yesus, dia mau membaptis Yesus dan menjadi pembawa pesan bagi kita semua. Dan akhirnya dia ditangkap sama Raja Herodes karena istrinya yang bernama Herodias yang meminta untuk kepalanya si Yohanes. Dan Herodes pun memenggal kepala Yohanes. Jadi kesetiaan Yohanes Pembaptis ini, dia rela mati demi untuk membuat jalan yang lurus kepada Yesus. Dan dia pernah berkata, lebih baik aku kecil daripada aku menjadi besar. Karena yang lebih besar itu adalah Yesus Kristus. Next, Bang Jo. Yang kedua adalah Abraham. Abraham adalah seorang yang menaati Yesus setiap hari. Karena apa? Dia mengorbankan korban bakaran dan memuji Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan mencobai dia dengan cara, bawalah anak sulungmu untuk dikorbankan sebagai korban bakaran.
Tetapi apa yang terjadi? Ya, Abraham menaatinya. Sebelum dia membunuh Ishak atau anaknya sulungnya itu, terdengarlah suara kayu yang menjerat kambing itu. Dan berkatalah Allah kepada Abraham, janganlah bunuh anak itu, melainkan korbankanlah kambing yang tersangkut ranting tersebut. Karena kesetiaan Abraham, dia dapat dipercayai Tuhan sehingga dia mendapatkan anaknya kembali dan dia dapat hidup bersama anaknya dan bergembira. Next, Bang Jo. Yang ketiga adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya. Dia memiliki anak dan istri serta ternak-ternaknya. Dan pada suatu saat dia dicobai setan. Apa pencobaannya? Ya, setan mengambil harta dan nyawa anaknya semua. Tetapi apa yang dilakukan Ayub setelah itu? Ayub memberikan korban dan menyembah Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun datang kepada Ayub dan memperlihatkan semua ciptaan-ciptaan bumi dan apakah dia layak untuk dan dia pun tunduk kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan 4 kali lipat dari yang diambil setan kepada dia. Yang keempat adalah Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang paling Yesus kasih. Karena kita dapat menemukannya di Alkitab. Terdapat dari Yohanes berapa itu? Internet pun menyatakan bahwa Yohaneslah murid terkasih Yesus. Karena apa? Yohanes tidak pernah mengkhianati Yesus sama sekali. Dia mendengarkan firman Allah dan dia adalah pengikut setia dari Tuhan Yesus. Dan kawan-kawan tahu siapa yang selamat dari 12 murid yang ditangkap dan dibunuh adalah Yohanes. Karena apa? Yohanes dalam kitab Wahyu dibuang ke dalam pulau Patmos. Serta Tuhan memberikan dia penglihatan yang sangat ajaib dari peperangan terakhir sehingga dan kerajaan surga di depan matanya sendiri. Lanjut Bang Jo. Yang terakhir pastilah dari pembuangan Babel, yaitu Daniel. Apa kawan-kawan tahu atau guru-guru tahu tentang Daniel? Daniel adalah seorang dari Israel yang ditahan dari pemerintahan Raja Nebukadnezar, dan Daniel dan kawan-kawannya yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang yang terpintar dari semua penjuru dunia. Saking pintarnya mereka dapat mengetahui apa saja mimpi-mimpi dari rakyatnya maupun Raja Nebukadnezar. Dan pada pemerintahan Darius, Daniel memiliki iman yang teguh dan dia terus berdoa kepada Yesus sehingga dia dicampakkan ke lubang singa karena pengkhianatan kawan-kawan dia iri kepadanya. Dan setelah itu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu dan Daniel pun selamat, tidak dimakan sama singa-singa itu. Dan Raja Darius pun mengangkat dia dari lubang itu sehingga mereka pun berteman dengan baik bagaikan sahabat. Dan akhirnya kita mendapat tahu bahwa Daniel menjadi pegawai dari istana Raja Darius. Lanjut. Bagaimana menjadi seorang yang mengikuti Yesus? Yang pertama, turun dengan pagi. Pasti karena apa? Kita setiap pagi harus mendengarkan firman Allah dan banyak harus mengetahui apa saja isi dari firman itu. Pada waktu pagi, siang ataupun malam. Yang kedua, melakukan dengan jujur kewajibanmu. Kita harus melakukan
kewajiban kita dengan jujur. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita melakukan kewajiban kita dengan cara yang kotor, melainkan cara yang baik. Dengan cara apa? Pertama, jangan pernah menyontek. Yang kedua, harus menuruti orang tua. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan Bapak Guru sekalian. Yang ketiga, menuruti perintah Allah. Kenapa kita menuruti perintah Allah? Dalam kitab Keluaran 20, bahwa perintah Allah adalah perintah yang paling suci. Karena apa? Dalam perintah itu kita dapat mengetahui apa saja dosa-dosa yang dibuat manusia, dan semua orang tidak mengikutinya, melainkan melanggarnya. Ada yang mencuri, membunuh, tidak menghormati orang tua, dan tidak pernah ke gereja sama sekali. Kita sering melihat bahwa banyak gereja terbengkalai karena jemaatnya tidak khawatir bahwa mereka itu adalah jemaat dari gereja tersebut. Yang terakhir, yang paling penting dari semua itu adalah harus melayani Yesus Kristus. Sama seperti tokoh-tokoh yang tadi yang di slide sebelumnya, kita harus melayani serta menghadapi cobaan yang diberikan setan. Karena apa? Setan tidak mau kita untuk melayani Tuhan Yesus, melainkan melayani Dia. Apakah kita sanggup untuk melayani Yesus? Pasti. Karena apa? Dari ayat inti kita dapat mengetahui isi dari Alkitab itu. Ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, apa kawan-kawan ingin melayani Yesus? Saya akan memberikan tips yang sangat penting untuk kawan-kawan semua untuk melayani Yesus. Pertama, kita harus membaca kitab tiap hari. Karena apa? Kita bisa menjadi hamba Yesus dan mengetahui apa saja firman-firman yang terdapat di dalam Alkitab. Yang kedua, bertobatlah atau dibaptiskan melewati air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena apa? Sebab barang siapa yang dicelupkan di air, dosanya bertobat. Karena melalui air itulah dosa kita ditinggalkan dan kita keluar dari air dan menjadi hidup yang baru. Lanjut Bang Jo. Manfaat menjadi sahabat Yesus. Yang pertama, diberkati Yesus. Pasti. Karena apa? Hari ini kita sehat-sehat selalu. Karena ini memang karena kita menuruti firman Tuhan. Apakah Yesus sayang sama kita? Iya. Karena apa? Semua manusia tidak mengetahui itu, tetapi Yesus aja yang cuma mengetahuinya. Karena Yesus menyayangi semua manusia, karena mereka lah yang diciptakan Tuhan melewati rupa Tuhan sendiri. Yang kedua, menjadi hamba Yesus. Kita menjadi hamba Yesus bukan sembarang KTP aja, cuman dilihat, ini hamba Yesus. Tapi kita harus mewujudkannya, melewati kita mengkabarkan Injil dari mulai sekarang. Yang ketiga, menjadi calon penghuni surga. Kenapa menjadi calon penghuni surga? Kita di dunia ini cuma sementara. Cuma 90 tahunan, 70 tahunan. Tapi ingat, rumah kita bukan di sini, melainkan di surga lah rumah kita sebenarnya. Karena si setan menggoda Adam dan Hawa dan membuat kita terjerat dari dosa, maka kita tinggal dari dunia ini. Sebenarnya dunia ini adalah tempat yang baik bagi kita. Karena terjadinya penggodaan yang dilakukan setan, kita jatuh ke dalam dosa dan dunia itu atau disebut Taman Eden tidak ada. Karena Taman Eden sudah dipindahkan ke surga. Yang keempat,
menjadi pemberita Injil Tuhan. Yang terakhir, dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang sangat menguntungkan. Karena apa? Kita dapat mengetahui tokoh-tokoh di situ bahwa nama mereka tercentang karena mengikuti Yesus yang sangat setia kepada Yesus. Sehingga kita dan manusia semua tahu bahwa tokoh-tokoh itu memiliki iman yang teguh. Dan sebelum saya menutup pidato saya akan bernyanyi satu lagu.